Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang apresiasi sastra anak. Kelompok kami beranggotakan Eka Fitriani Anissa, Nadila Afi Amelia, Anggi Ayu Kusuma, Anissa Rahmawati, Ika Safitri, dan saya sendiri, Anang Riswanto. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Eka. Apresiasi sastra. Apresiasi dalam diri seseorang tumbuh seiring dengan adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu karya, termasuk karya sastra. Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap karya sastra berkaitan dengan kemampuannya mengapresiasikan karya sastra. Apresiasi terhadap karya sastra hanya dapat dicapai manakala seseorang memahami dan menghayati karya sastra dengan baik. Jadi, apresiasi sastra adalah penilaian, pemahaman, dan penghargaan terhadap karya sastra, menurut Gasong 2019. Sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6 sampai 13 tahun. Seperti pada jenis karya sastra umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak dan menuntun kecerdasan emosional anak. Jadi, sastra anak adalah buku bacaan yang sengaja ditulis untuk dibaca anak-anak. Isi buku tersebut sesuai dengan minat dan dunia anak-anak, sesuai dengan tingkat perkembangan emosional dan intelektual anak, sehingga dapat memuaskan mereka. Terima kasih Eka. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Hakikat apresiasi sastra anak. Apresiasi sastra anak adalah sebuah penghargaan, pengenalan, dan pemahaman penghayatan yang tepat terhadap nilai sastra dan kegairahan kepadanya pada sebuah karya sastra anak, terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra anak menurut Gasong tahun 2019. Manfaat apresiasi sastra anak. Mengembangkan imajinasi merupakan salah satu tujuan utama pembelajaran bahasa atau sastra adalah terbentuknya kemampuan siswa yang kreatif. Untuk menjadi kreatif, salah satu aspek mutlak yang harus dimiliki adalah daya imajinasi yang memadai. Akadia tahun 1992 halaman 3 menyatakan bahwa sesungguhnya hanya dapat menjadi kreatif jika siswa memiliki daya imajinasi, sebagaimana yang dikemukakan Hak tahun 1987, bahwa mengapresiasi sastra dapat mengembangkan imajinasi siswa. Imajinasi yang dimaksud adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan atau menciptakan suatu gambar, karangan, dan sejenisnya berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2018. Terima kasih Nadila. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. B. Meluaskan pandangan tentang kemanusiaan. Melalui pergaulan dengan karya sastra, berbagai pengalaman dapat diperoleh yang kelak bisa berfungsi untuk meluaskan pandangan tentang kemanusiaan, sekaligus berkaitan dengan pembentukan watak dan pribadi yang baik dalam mengarungi kehidupan masyarakat. C. Meningkatkan keterampilan berbahasa. Kaitannya dengan apresiasi sastra yang dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan karya sastra dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan berbahasa. Misalnya, Lehman menemukan bahwa siswa yang menggunakan karya sastra dalam membaca buku memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam hal kosakata dan pemahaman isi bacaan dibandingkan siswa yang bukan menggunakan karya sastra sebagai bahan bacaan.
dalam Rofi Udin 1997. Jenis-jenis apresiasi sastra anak. 1. Puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berbentuk untaian bait demi bait yang relatif memperhatikan irama dan rima, sehingga sungguh indah dan efektif didendangkan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan bentuk karya sastra lainnya. Puisi sebagai suatu karya sastra seni terdiri atas berbagai ragam. Menurut Waluyo 1987, mengklasifikasi puisi berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan. Terbagi atas puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. A. Puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang isinya berupa cerita. Penyair menyampaikan gagasannya dalam bentuk puisi dengan cara naratif yang di dalamnya tergambar ada pelaku yang berkisah. B. Puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan gagasan pribadinya dengan cara tidak bercerita. Puisi lirik dapat berupa pengungkapan pujaan terhadap seseorang. C. Puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi penyair yang mengungkapkan gagasannya dengan cara melukiskan sesuatu untuk mengungkapkan kesan, peristiwa, pengalaman menarik yang pernah dialaminya. Terima kasih Anggi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Jenis apresiasi sastra anak yang selanjutnya yaitu prosa. Prosa merupakan karya sastra yang tidak dibuat atas rangkaian bait demi bait, tetapi dibuat atas rangkaian paragraf demi paragraf dengan menguraikan unsur-unsur seperti tempat, waktu, suasana, kejadian, alur peristiwa, pelaku berdasarkan tema cerita tertentu yang diperoleh secara imajinatif. Terdapat beberapa jenis prosa fiksi, antara lain yang pertama, prosa fiksi sains. Prosa fiksi sains adalah cerita fiksi yang disusun dengan menekankan pada isi yang ingin disampaikan. Isi yang ingin disampaikan berupa ilmu pengetahuan atau sains atau bersifat faktual. Yang kedua, prosa fiksi realistik adalah cerita yang disusun dengan tujuan menyampaikan sesuatu yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang logis, baik berkaitan dengan etika, moral, religius, dan nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai tersebut diungkap melalui prosedur bercerita dengan menentukan tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat yang ingin disampaikan. Yang ketiga, prosa fiksi imajinatif atau folk prose adalah cerita yang di dalamnya menyajikan rangkaian peristiwa yang pelaku-pelakunya hanya ada dalam dunia imajinasi pengarang, tidak ada dalam dunia sehari-hari. Misalnya, raksasa pemakan manusia dan burung garuda raksasa. Dalam cerita Bugis diistilahkan dengan Nenek Pakande dan Ku Ajang. Cerita seperti ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak yang suka dongeng dengan pelaku raksasa atau binatang atau yang sering disebut dengan fabel. Misalnya dongeng Tanah Sang Raksasa, Kepel Iwel-Iwel, Kancil yang Cerdik, dan sebagainya. Jenis apresiasi sastra anak yang ketiga yaitu drama. Drama merupakan salah satu karya sastra yang dipakai sebagai medium pengungkapan gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan adegan, yang tujuan utamanya bukan untuk dibacakan secara estetis, melainkan untuk dipertunjukkan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan apresiasi sastra. Tarikan pada tahun 1995 mengemukakan bahwa sastra anak memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik anak antara lain yang pertama, memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan imajinasi. Yang ketiga, memberi pengalaman-pengalaman baru. Yang keempat, mengembangkan tiga wawasan menjadi perilaku insani. Yang kelima, memperkenalkan kesemestaan pengalaman. Dan yang terakhir, memberi harta warisan sastra terdahulu. Sedangkan nilai ekstrinsiknya sastra bagi anak meliputi 4 hal, yakni bagi perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian, dan perkembangan sosial. Terima kasih Anissa. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika.
Pendekatan adalah secara umum seorang guru memandang persoalan atau objek sehingga diperoleh kesan tertentu. Kesan yang muncul ini bagi seseorang mungkin saja berbeda dengan yang lainnya, dan ini akan sangat berpengaruh pada penilaian metode atau strategi, bahkan materi pembelajarannya. Pada dasarnya, pendekatan dalam pengembangan kemampuan berbahasa pada anak banyak dipengaruhi oleh beberapa aliran psikologi yang ada pada aplikasinya, memberikan kemudahan bagi guru. Demikian juga dengan teori-teori psikologi lainnya yang telah memberikan kontribusi terhadap aplikasi pendekatan pengembangan kemampuan berbahasa. Beberapa pendekatan dalam perkembangan berbahasa pada teori-teori psikologi diantaranya: yang pertama, pendekatan behavioristik. Berdasarkan pendekatan ini, proses penguasaan kemampuan berbahasa sebenarnya kemampuan berkomunikasi anak melalui bahasa pada prinsipnya sangat ditentukan oleh stimulus, respon, dan peniruan. Yang kedua adalah pendekatan nativisme. Berdasarkan pendekatan ini, dinyatakan ditentukan bahwa sudah dibekali secara alamiah dengan cara yang disebut LAD, Language Acquisition Device. LAD sudah diprogramkan untuk mengolah butir-butir tata bahasa yang dianggap sebagai suatu bagian dari otak. LAD membekali anak dengan kemampuan alamiah untuk dapat berbahasa. Dengan demikian, belajar berbahasa pada hakikatnya hanya mengisi detail dalam struktur yang sudah ada secara alamiah. Yang ketiga adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini dinyatakan bahwa kemampuan berbahasa anak berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Bahasa dalam pandangan kognitif diinstrukturisasi dan dikendalikan oleh nalar. Baiklah, Ika, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan. Pendekatan interaksional. Pendekatan ini berkaitan dengan pendekatan kognitif, di mana anak mempunyai potensi dasar atau kognitif dari bawaannya yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan melalui proses interaksi dalam pemerolehan bahasa. Pendekatan pragmatik. Menurut pendekatan ini, keterampilan bahasa dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu. Faktor-faktor tersebut meliputi pemeran serta atau siapa, tujuan, situasi, konteks, dan aspek yang harus dikembangkan berupa emosi, moral, sosial, dan intelektual. Kesimpulan. Apresiasi sastra anak adalah penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra anak. Apresiasi sastra memiliki berbagai manfaat, yaitu melatih keempat keterampilan bahasa, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia, seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, membantu mengembangkan pribadi, dan membantu pembentukan watak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.